Hari ini kita mau belajar tentang silsilah. Ya, pokoknya giliran Ibu Fitri banyak aja. Banyak aja. Satu Alkitab kita baca ya. Kita mau belajar tentang silsilah nih. Mungkin menurut kita sekarang silsilah nggak terlalu penting. Tapi di Alkitab itu penting banget. Gini, siapa ya? Buati, nama mama masih ingat? Hah? Nama kakek masih ingat? Masih? Siapa kakeknya? Mulyo Sriyogo. Soekarto. Oh, saya kira anak Soeharto. Oke, nama kakek masih ingat? Nama papanya kakek masih ingat? Udah gak tahu kan? Nama papi saya masih ingat. Ya, namanya Gojun Pak. Nama kakek saya masih ingat, Gosinwa. Nama kakeknya kakek, saya udah gak ingat. Mungkin Gocengan, saya gak tahu. Gopean, saya gak tahu lah. Pokoknya saya udah gak tahu lah, di atas itu udah gak tahu. Bagi kita mungkin gak terlalu penting. Tapi di Alkitab itu sangat penting. Sangat amat penting. Kita sering skip. Waktu kita baca Alkitab, jujur aja. Waktu saudara dan saya baca Alkitab, kita sering skip gak tentang silsilah? Benar? Benar ya, gak skip ya? Tapi ngerti gak sih? Kenapa kita sering mengatakan sepertinya silsilah itu nggak terlalu penting? Kenapa? Karena nggak relevan, seakan-akan nggak relevan dengan kehidupan kita hari ini. Coba aja, guru sekolah minggu mana? Rizka. Pernah nggak kamu kasih ayat hafalan ke anak-anak nama-nama silsilah? Belum. Kamu akan ngasih. Pusing lu anak-anak lu. Contohnya gini. Lamek mengambil istri. Nah ini misalnya. Sila juga melahirkan anak yaitu Tubal Kain. Nah, kalau misalnya anak-anak sekolah minggu ngafalin itu, gunanya apa? Kan seakan-akan tidak relevan dengan kehidupan kita hari ini. Misalnya, Sila juga melahirkan anak yaitu Tubal Kain. Bapak semua tukang tembaga, tukang besi. Anak adik perempuan mereka Tubal Kain ialah Naama. Nah itu kan seakan-akan nggak relevan. Tapi kenapa Alkitab mencatat itu? Karena penting, nama-nama itu penting. Kecuali kalau saudara ini keturunan raja. Ada keturunan raja di sini. Bu Yuli, cengar-cengir Bu Yuli. Bu Yuli masih keturunan keraton. Solo ya. Mangkunegara. Ibu tahu 2 generasi di atas ibu siapa namanya? Tahu siapa? Pangeran? Oh, saya kira Yudi Kusumo lagi. Suryo Kusumo. Terus di atasnya tahu? Tahu? Oh iya. Kita buktiin kalau dia darahnya biru, ayo. Ya, mungkin kalau kita keturunan raja ya mungkin penting, silsilah itu penting. Tapi kenapa bagi Alkitab itu sangat penting? Sadarkah saudara, kalau saat saudara dan kita semua percaya kepada Yesus, kita mulai masuk dalam daftar silsilah itu. Kita mulai masuk di dalam daftar silsilah itu, dan saudara dan saya jadi keturunan raja.
Saudara dan saya jadi keturunan raja dan saudara harus belajar silsilah-silsilah di atas saudara, bapak-bapak iman kita. Roma 8 ayat 29. Semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lihat, keturunan Yesus ada kan? Nah, ketika saudara percaya Yesus, saudara jadi, Yesus itu jadi yang sulung. Kita jadi adik-adiknya. Roma 11 ayat 17. Saya ngomong dulu ya, sebentar, sedikit. Saya yakin ini gak akan selesai satu seri. Ini bisa 2 seri. Kenapa? Karena hari ini kita akan bahas di perjanjian lama. Mungkin minggu depan kita akan bahas kalau bisa hari ini bisa selesai perjanjian lama. Minggu depan kita akan bahas silsilah di perjanjian baru, yaitu saya cuma ambil dari Matius. Dari Matius 1. Ya, silakan. Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar Ingat saudara nih tunas liar, terus telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ya, saudara dicangkokkan di situ. Saudara masuk dalam silsilah kaum raja sebenarnya. Anak-anak raja. Terus ayat 18. Ayat 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Lihat, akar yang menopang kamu, bukan kamu yang menopang akar, karena kamu ranting, karena kamu cabang. Silsilah menyatakan ketepatan Alkitab dalam sejarah dan menyatakan Alkitab yang saudara punya hari ini itu bukan dongeng. Kenapa? Karena ada ketepatan sejarahnya. Silsilah juga menyatakan nubuatan Mesias. Nubuatan akan Mesias yang akan datang dari garis keturunan Daud. Silsilah mengungkap sifat Allah yang sangat detail. Perhatian. Saudara sadar gak sih kenapa silsilah ditulis? Saudara sadar satu hal, Allah itu sangat detail dan Allah sangat memperhatikan individu demi individu. Silsilah juga mengungkapkan kehidupan para tokoh. Gimana tokoh-tokoh di atas kita? Gimana kejatuhan mereka, dan gimana kehidupan yang tepat di hadapan Tuhan, yang bisa kita ambil menjadi contoh buat kita sampai hari ini. Ingat sekali lagi, saudara adalah ranting yang dicangkokkan. Berarti, saudara merupakan bagian dari garis silsilah itu. Sekali lagi, saudara adalah bagian dari garis silsilah itu. Saya hari ini, fokusin cuman di kitab Kejadian ya. Saya cuman fokusin di kitab Kejadian karena kalau kita buka silsilah itu panjang, sampai ke Tawari itu paling panjang. Sampai 10 pasal itu silsilah doang. Kita nggak bahas di situ, saya cuman bahas di Kejadian. Puji Tuhan kalau hari ini bisa selesai. Kalau Kejadian bisa selesai. Kita minggu depan kita akan bahas silsilah di Matius. Tapi kalau nggak selesai ya mungkin 2 atau 3 seri lah. Tapi saya berharap 2 seri sudah selesai. 7 seri. Kayak drakor. Ya kita fokusin di kitab Kejadian. Nanti kita akan bahas juga di perjanjian barunya. Bagi kita mungkin nggak penting ya. Tapi bagi Alkitab sangat penting. Sehingga menulis tentang silsilah begitu banyak. Dan di silsilah itu banyak sekali pesan-pesan tersembunyi.
Saya ulang sekali lagi, di silsilah itu banyak sekali pesan-pesan tersembunyi, penting di dalam Alkitab, yang bisa kita petik dan sangat relevan sampai kehidupan kita hari ini. Sangat relevan sampai kehidupan kita hari ini. Oke, bisa bantu perempuan yang tenaganya seperti laki-laki. Bisa. Kalau saya di sini menutupi gambar, saya kurus loh. Oke, kita lihat dulu struktur kitab Kejadian. Struktur kitab Kejadian. Kitab Kejadian dibagi atas satu. Struktur yang pertama itu penciptaan. Struktur yang paling pertama itu penciptaan. Struktur yang kedua itu kejatuhan. Kejatuhan. Struktur yang ketiga, pemusnahan. Saya kurung di sini air bah. Bisa bacakan? Bisa. Struktur yang berikutnya, jadi di sini mulai penciptaan, jatuh, manusia jatuh, musnahin. Muncul struktur yang berikutnya, di restart lagi, ingat kata restart. Di restart lagi, struktur yang berikutnya, muncul struktur yang berikutnya, Nuh. Peristiwa Nuh, terus di restart lagi, muncul pemusnahan lagi namanya Babel. Masalah lagi, kejatuhan berikutnya, Babel. Babel bermasalah, muncul lagi. Di restart lagi sama Tuhan dengan Abraham. Ini struktur. Abraham, terus dari sini baru Ishak. Di sini baru Yakub. Di sini Yusuf. Ini struktur, kalau saudara lihat struktur di kitab Kejadian mulai dari pasal 1 sampai 50, dimulai dengan penciptaan, kejatuhan, pemusnahan, Babel bermasalah, dipulihin lagi lewat Abraham, muncul generasi berikutnya yaitu Ishak, muncul Yakub, sampai akhirnya Yusuf yang ditutup dengan Yusuf. Saudara perhatiin ya, dari penciptaan sampai ke Babel, ini bicara tentang global kehidupan manusia atau kehidupan manusia secara global. Ini dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 11. Dan ini rentang waktunya ribuan tahun. Ini mulai dari penciptaan kurang A. Dari penciptaan sampai ke Babel, itu kehidupan manusia secara global. Dan ini dari pasal 1 sampai pasal 11, ini terjadi ribuan tahun. Kemudian, kita masuk dalam pasal 12. Dari pasal 12 sampai pasal 50. Ini membahas secara spesifik
kehidupan satu keluarga. Setuju gak sih? Setuju gak semuanya? Ini dari global nih, gede nih. Manusia begitu banyak manusia. Akhirnya fokus di satu titik, yaitu mulai dari Abraham. Nanti dibahas dari Abraham sampai keturunannya. Terus melebar sampai keturunan Abraham doang. Nggak ada keturunan lain. Abraham punya banyak saudara. Nanti difokusin cuman di Abraham. Di Abraham, Ishak dan Yakub keturunannya. Dan ini jaraknya, rentang waktunya, cuma 300 tahunan. Sekitar cuma 300 tahunan. Dan ini disebut universal history. Universal history atau sejarah secara menyeluruh. Sejarah manusia secara menyeluruh. Tapi di sini fokusnya pada patriarki. History. Patriarki history. Ngerti gak patriarki apa? Patriark itu bapak-bapak leluhur kita. Sejarah dari bapak-bapak leluhur. Itu rentang waktunya cuma 300 tahunan. Oke, sampai sini ngerti? Ya, ini jujur ini baru pembukaan. Ini masih pembukaan. Supaya saudara ngerti dulu pola pikir yang masuk di pola pikir di kitab Kejadian dulu. Kalau saudara nggak masuk di pola pikir kitab Kejadian, saudara susah nanti ngikutinnya. Oke, sampai sini bisa ngerti? Ya, lihat, saya bagi dua nih. Ini struktur kitab Kejadian begini, nanti difokusin lagi begini. Dikecilin lagi jadi begini, jadi cuma dua. Jadi dari penciptaan sampai ke Babel, itu kehidupan manusia secara global. Ini disebut universal history atau sejarah manusia secara universal. Tapi di sini patriarki history, yaitu bapak-bapak kita, sejarah dari bapak-bapak leluhur kita. Saudara ngerti nggak maksudnya apa? Saudara bisa nangkep gak maksudnya saya ngomong gini? Coba simak ya, simak ya. Allah kita, Allah yang bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat secara histori. Simak, Allah kita adalah Allah yang bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat secara universal. Dahsyat banget dia. Mulai dari penciptaan dia, gimana caranya dia merestart lagi manusia, gimana caranya dia pulihkan manusia lagi, dia panggil manusia yang baru. Ini dia bekerja di sini. Secara universal. Dia bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Tapi luar biasanya, begitu masuk di sini, apa yang saudara ngerti? Selain dia bekerja, dia ciptain alam semesta, dia buat atur sejarah dan bangsa-bangsa. Tapi dia juga melibatkan diri secara pribadi di dalam keluarga kecil. Saya ulang sekali lagi. Allah kita adalah Allah yang bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Ciptain alam semesta, atur sejarah, bangsa-bangsa. Tapi dia juga melibatkan diri dengan perkara-perkara secara pribadi dalam keluarga per keluarga. Bukan cuman alam semesta, dia bukan cuman ngurusin alam semesta. Kalau orang mungkin bilang, saya siapa sih, saya kecil. Saudara tahu nggak? Kalau saudara ngelihat ini, Tuhan bukan hanya bekerja secara global, tapi juga Tuhan bekerja secara personal. Oke. Sekarang kita bahas tentang
Toledot. Saudara tahu Toledot apa Toledot? Toledot. Toledot bukan tolet. Nggak ada yang tahu Toledot. Toledot itu bahasa Ibrani yang artinya silsilah. Silsilah. Sekarang kita lihat kata Toledot di kitab Kejadian. Itu ada beberapa kata Toledot. Gimana ya? Apa yang perlu saya hapus? Ini udah? Gimana cara nulis? Di sini. Oke. Saya bagi atas 10 Toledot ya. Kalau kita bicara tentang Kejadian, kata Toledot itu ada 10. 1. Toledot. Ini bukan patole, bukan. Ada dotnya. Toledot. Of heaven and earth. Oke, bahasa Indonesia aja deh. Toledot, langit dan bumi. Mungkin saudara bilang, lah kok ada sejarah atau silsilah langit dan bumi? Saudara lihat Kejadian 2 ayat 4. Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Ini Toledot katanya riwayat pakai kata Toledot. Toledot langit dan bumi pada waktu diciptakan. Oke. Kedua Toledot Adam. Ketiga Toledot Nuh. Keempat, makin miring. Keempat, Toledot anak-anak Nuh. Kelima, Toledot Sem. Bantu saya tulis. Keenam, Toledot Terah. 6. Terah. 7, Toledot Ismail. 8, Toledot Ishak. 9, oke. Lihat, ini ada 10 Toledot di kitab Kejadian. Atau riwayat atau silsilah di kitab Kejadian. Yaitu Toledot pertama, Toledot langit dan bumi, Adam, Nuh, anak-anak Adam, Sem, Terah, Ismail, Ishak, Esau, dan Yakob. Di Alkitab, Toledot itu diterjemahkan dengan bahasa Inggrisnya the generation atau riwayat atau keturunan. Saudara perhatiin, nanti saudara baca sendiri di rumah ya. Kalau saudara belajar ini, saya yakin saudara akan excited belajar. Nih ya, belajar.
yang selama ini saudara nggak ngerti tentang silsilah, nama-nama orang semua. Nanti akan dijelasin. Nah, Toledot di pasal 2. Itu Toledot di pasal 2, yaitu Toledot langit dan bumi. Toledot di pasal 5, keturunan Sem. Toledot pasal 6, Nuh. Toledot pasal 10 dan pasal 11. Itu adalah jembatan dari hal-hal yang umum, universal. Ini jembatan dari hal-hal yang umum, universal, kepada jembatan kepada satu keluarga ini. Jadi 5 di sini, ini jembatannya ke sini untuk masuk ke dalam keluarga ini, keluarga Terah. Saya belum dapat sih gambarnya ya, keluarganya. Keluarga. Bahkan kalau kita ngelihat di situ itu panjang gitu, panjang sekali. Nanti mengerucutnya ke bawah, dari satu keluarga doang. Satu keluarga doang, dari Abraham terus ke bawah. Enggak melebar lagi. Dari lebar besar banget itu mengerucut pada satu titik, Abraham dan keturunannya. Oke? Sampai sini bisa mengerti ya? Sampai sini bisa ngerti. Jadi ini semua jembatan 2, 5, 6, 11, 10, 11. Itu jembatan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang spesifik. Yaitu patriarki histori, sejarah bapak-bapak. Sejarah bapak leluhur kita. Oke, sampai sini. Nah, sekarang kita belajar tentang Kejadian 2 ayat 4. Sekali lagi diulang, dibaca. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Iya. Jadi penciptaan bumi dan langit. Saya mesti hapus, gimana pun saya mesti hapus. Oke, hapus. Hapus. Tolong. Oke. Kejadian 2 ayat 4 itu kejadian tentang penciptaan langit dan bumi. Pasal 1 itu bicara soal apa? Penciptaan apa? Hah? Pasal 1 penciptaan apa? Langit dan bumi, kosmo. Jadi alam semesta, diciptakannya alam semesta. Penciptaan alam semesta, oke. Alam semesta plus di sini binatang, semua binatang. Oke, sampai sini jelas? Lihat, alam semesta dan bumi isinya. Oke, ini besar deh. Terus mengerucut lagi, kecil. Pasal 2. Mengerucutnya kemana? Eden. Alam semesta jadi Eden mengerucutnya. Ngerti gak? Dari besar nih alam semesta, mengerucut jadi Eden. Terus binatang-binatang yang begitu banyak mengerucut jadi manusia. Ini sistemnya. Saudara bilang, iya ya kita baru nyadarin ya. Baru nyadarin dah. Ya, dari alam semesta yang gede, difokusin ke Eden. Dari binatang yang begitu banyak, difokusin jadi manusia. Siapa? Cuma 2, Adam dan Hawa. Dari binatang yang begitu banyak,
dikerucutin jadi Adam dan Hawa. Pasal 1 itu bersifat universal. Pasal 2 itu bersifat personal. Jelas nggak? Jelas ya? Adam dan Hawa. Jadi kalau saudara melihat saudara mungkin kalau ngelihat gini, ini ada pohon nih. Ini banyak ranting kan? Banyak ranting kan? Pohon ini banyak ranting nih. Banyak ranting. Tapi mengerucut nanti di daun. Daun kan begini bentuknya, ya. Ini bentuknya sama pohon sebenarnya. Mengerucutnya di sini. Dari sesuatu yang besar, mengerucut difokusin pada daunnya, yaitu terdiri atas sekat-sekatnya. Oke. Pasal 3 itu bicara soal kejatuhan manusia. Pasal 3 udah masuk kejatuhan manusia. Coba saudara lihat, saudara mulai baca deh di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Terus Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. iya, pada waktu engkau memakan pasti engkau mati. Sekali lagi dibilang di situ, pada waktu engkau makan pasti engkau mati. Manusia jatuh dosa gak? Jatuh dosa? Diusir? Manusia diusir. Apa sih yang manusia lakukan pada saat manusia yang sudah berdosa itu? Yang pertama kali dilakukan apa? Ketika manusia sudah jatuh dosa, ketika manusia sudah diusir, apa yang terjadi? Apa yang pertama kali terjadi? Saya seneng si Ian muka, saya bingung, ngerti atau nggak ngerti, saya bingung jadi. Coba saudara, apa yang pertama kali manusia yang jatuh lakukan? Makan buah? Bukan, itu udah jatuh, saya bilang udah jatuh. Setelah udah jatuh, kemudian apa yang dilakukan? Coba pikirkan secara logika. Apa? Membunuh. Manusia jatuh nih. Manusia kan punya anak, Kain, Habel. Apa yang terjadi setelah manusia diusir? Saudara silakan baca di Kejadian 4. Itu pertama kali yang terjadi pembunuhan. Di mana Kain membunuh Habel. Apa yang manusia jatuh lakukan? Membunuh sesama manusia. Membunuh sesama manusia. Jadi di sini pertama kali manusia menjadi ancaman bagi manusia lain. Oke, sampai sini ngerti? Manusia akan menjadi ancaman bagi manusia-manusia lain. Manusia nggak bisa sejahtera. Kenapa? Karena manusia saling mengancam satu dengan yang lain. Coba saudara lihat di Kejadian 4, judulnya apa sih? Judul perikopnya? Kain dan Habel. Ini terjadi pembunuhan pertama. Setuju gak sih? Manusia berdosa hanya bisa melahirkan manusia berdosa berikutnya. Saya ulang sekali lagi. Manusia yang sudah berdosa akan melahirkan manusia-manusia yang berdosa berikutnya. Buktinya Pak, lihat aja Roma 5 ayat 12.
Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Manusia menjalarkan dosanya kepada orang lain. Jadi saya ulang sekali lagi, manusia yang berdosa hanya bisa melahirkan manusia yang berdosa berikutnya. Oleh sebab itu, hanya di dalam kekristenan, saudara mungkin dengar bilang, bayi lahir tidak berdosa. Tapi di dalam kekristenan, itu sudah dibilang bayi lahir sudah berdosa. Kenapa? Karena manusia mewarisi dosa Adam. Oleh sebab itu, ada yang namanya sekolah Alkitab, tapi tidak pernah ada yang namanya sekolah dosa. Kenapa? Dosa itu natur. Udah nggak usah diajarin. Anak kecil nggak usah diajarin bohong, udah bisa bohong. Orang tua di sini setuju gak sih? Nggak perlu diajarin, tapi udah bisa sendiri. Ya, jadi itu natur. Oleh sebab itu, manusia yang berdosa ini harus mengalami penebusan, harus mengalami pemulihan. Saudara perhatiin baik-baik ya. Saya ulang-ulang nggak apa-apa ya. Macan itu binatang buas. Oke? Asyang, bayi macan binatang buas gak? Binatang buas, bayi macan tetap binatang buas, tapi buasnya belum terjadi. Ya, anak bayi kita buas nih, kita buas sama dosa. Kita buas sama dosa. Tapi begitu kita ngelahirin anak kita juga sudah buas, dia juga buas sama dosa, tapi belum bisa melakukannya. Ya, jadi ini manusia berdosa hanya bisa melahirkan manusia berdosa berikutnya. Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Oke. Sorry, minta tolong hapus lagi. Terima kasih. Ya. Saya ganti nama kamu jadi Intan Eraser. Ya. Satu lagi. Ya, semua hapus aja. Yang semangat. Oke. Minta gantian sama sebelah. Sebelah bengong aja tuh. Oke. Jadi gini. Ini misalnya ini Taman Eden. Ini ada pohon. Ada berapa pohon? Yang dibahas 2. 1 pohon kehidupan. 2 pohon pengetahuan. Oke. Terus dibilang apa? Jangan makan buah pohon pengetahuan. Kalau kamu makan pasti kamu mati. Kalau kamu makan kamu pasti mati. Nah, oleh sebab itu manusia diusir dari Taman Eden. Keluar dari Taman Eden. Terus yang dijaga ini pintunya, ini dijaga. Supaya apa? Supaya manusia nggak bisa menyentuh pohon kehidupan. Kenapa? Karena jelas dibilang kalau ke manusia makan buah pohon itu manusia pasti mati. Oleh sebab itu dijaga Taman Eden supaya nggak bisa masuk ke pohon kehidupan. Kenapa? Kalau manusia masuk ke pohon kehidupan, dia makan buahnya, dia hidup lagi. Dia nggak bisa mati. Oleh sebab itu ayat 24. Ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya nyala beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ulangi lagi, menjaga jalan ke supaya nggak masuk ke pohon kehidupan.
Itu tujuannya supaya manusia nggak bisa ngambil buah dari pohon kehidupan. Kenapa? Kalau mau ngambil buah dari pohon kehidupan, dia nggak akan mati, dia hidup lagi. Oke, lihat, mengusir mereka, ayat 24 tadi dibilang, ke sebelah timur. Timur. Sekarang lihat, Kejadian 4 ayatnya ke-17. Kejadian 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Henok. Oke, stop dulu di sini. Saya jelasin dulu ya. Saya jelasin dulu. Ini di save dulu. Nanti kita baca semua ayatnya. Baca semua ayatnya, ya. Di save dulu ini dulu. Saudara lihat, ya. Di sini sebelah timur. Makanya kalau saudara perhatiin, kemah suci, pintunya menghadap menghadap ke timur. Menghadap ke timur. Jadi dari timur masuk menuju ke barat. Nah, Taman Eden dia tahan di timur supaya apa? Manusia tidak masuk ke pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini ada di barat. Bisa ngerti? Nah, makanya kalau saudara mau belajar tentang replika sorga, itu saudara belajar tentang kemah suci. Gimana caranya manusia digiring dari sebelah timur ini, dari luar, masuk ke dalam, sampai saudara menyentuh pohon kehidupan. Di situ baru saudara tidak akan pernah mati selama-lamanya. Oke, sampai sini jelas? Manusia mengembara ke timur, terbuang dari Taman Eden. Tuhan mengembalikan manusia, kalau saudara pelajari Taman Eden, Tuhan mengembalikan manusia kembali ke barat. Masuk dari timur ke barat. Sampai sini jelas gak? Jelas tidak? Nah, sekarang lihat. Kejadian 4 mulai dari ayat 17 sampai 26. Nah, ini begitu manusia jatuh di Kejadian 4, di pasal 4, ini muncul yang namanya kebudayaan. Kebudayaan. Saudara lihat Kejadian 4 ayat 17 terus sampai ayat 26. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Mulanya muncul kota. Jadi di kota ini ada keturunan Kain di sini. Dia mendirikan satu kota, muncul yang namanya kebudayaan di situ. Terus ayat 18, bagi Henok lahirlah Irad dan Irad itu memperanakan Mehuyael dan Mehuyael memperanakan Metusael dan Metusael memperanakan Lamek. Iya. Apa yang terjadi dengan Lamek? Terus lanjut. Ayat 19, Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Jila. Iya. Lamek. Ini kan tadi saya bilang budaya muncul, betul ya? Budaya. Ini kita bicara soal Lamek. Lamek punya istri 2. Ada Zila. Ini perselingkuhan yang terjadi pertama. Jadi poligami yang pertama itu dimulai oleh Lamek. Keturunan Adam. Makanya saya bilang tadi kan, orang yang sudah berdosa, jatuh dosa hanya bisa melahirkan manusia berdosa. Sampai sini jelas? Nah, ini kalau saudara ditanya, perselingkuhan pertama terjadi di mana? Di Lamek. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan terjadinya perselingkuhan. Poligami. Tuhan tidak pernah mengizinkan terjadinya poligami. Poligami itu dimulai dari Lamek. Nah,
saya tanya sama saudara, di perjanjian lama, saudara pelajarin, siapa yang sudah selesai perjanjian lama? Ada yang sudah selesai? Cuman satu, Uli doang. Kamu udah. Ada nggak yang nggak poligami? Ada nggak yang nggak poligami? Nggak poligami. Siapa? Ishak tok, nggak ada yang lain. Ishak itu menggambarkan Yesus yang adalah setia. Di seluruh kejadian, saudara silakan pelajarin, baca. Semua raja-raja, semua silsilah, itu semuanya poligami. Tapi cuman Ishak yang melambangkan Yesus yang adalah setia. Tidak ada poligami. Istrinya cuma satu. Oke, perselingkuhan terjadi pertama. Setelah Lamek, manusia beristri lebih dari satu. Sekali lagi saya ulang, setelah Lamek, manusia beristri lebih dari satu, kecuali Ishak. Terus lanjutkan. Ayat 20, Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Oke, saya jelasin dulu. Ada artinya apa? Arti kata ada apa? Cantik atau pesolek. Arti katanya dari ada itu cantik atau mempersolek diri. Saudara ngerti apa maksudnya? Tadi saya bilang ini budaya pertama. Jadi tren mempersolek diri itu muncul dari ada. Tren mempersolek diri, menghiasi diri, mempersolek diri, itu muncul dari yang namanya ada. Saudara bisa bayangin mungkin, ini saya cuman sedikit aja, sepelintingan. Orang zaman dulu bajunya kayak apa? Kayak Tarzan. Ya taruhlah, kita iyahin dulu Intan. Kayak Tarzan. Bisa nggak? Pakai baju begitu, ada mereknya Prada. Wah, muncul di situ. Itu pertama kali muncul dari ada. Muncul tren. Tapi belum ada yang jualan online di situ. Ya, muncul pesolek. Mulai terjadinya mempercantik diri. Terus lanjutkan. Ada melahirkan Yabal. Dialah bapak yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Yabal memelihara ternak. Di sini terjadi yang namanya peternakan atau mencari nafkah. Beternak. Terus lanjutkan 21. Ayat 21, nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Yubal ini bapak musik. Makanya saya bilang ya tadi, ini mulai terjadi budaya. Budaya bisa positif, bisa negatif. Ya kan? Nah, Yabal mulai mencari nafkah, dia mulai berternak. Tapi Yubal, dia bapak yang memainkan kecapi. Ini bapak musik. Bapak musik sebelum Beethoven udah ada Yubal. Ya. Mulai muncul budaya nih. Terus lanjutkan. Ayat 23, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Jila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena... Tuh, lihat.
udah berzina, udah terjadi poligami, mulai muncul kembali lagi membunuh. Saudara bisa paham sampai sini? Ngerti? Ini mulai dosa mulai merambat kemana-mana. Setelah budaya masuk, dosa mulai merambat kemana-mana. Bukan berarti budaya itu salah, enggak. Tapi harus dipergunakan dengan cara yang tepat. Saya punya handphone. Saya bisa pakai untuk kesenangan saya, untuk saya bisa explore kesenangan saya memanjakan mata saya memanjakan jiwa saya. Tapi saya bisa juga pakai untuk kebutuhan yang penting, misalnya saya berkomunikasi. Misalnya berkomunikasi, nah itu bisa dipakai untuk sesuatu yang budaya, itu bisa dipakai untuk sesuatu yang baik, bisa juga dipakai untuk sesuatu yang jahat. Oke, sampai sini masuk, ngerti? Ya, Yubal itu main musik, artinya masuk di sini hiburan. Terus masuk pembunuhan, terus dua-dua Jila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. nah di sini muncul yang namanya Tubal Kain. Untuk apa? Pedang, senjata, perang. Muncul di sini. Saudara bayangin, saudara kembali ke atas lagi. Kembali ke atas, ke ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandung perempuan. Mengandunglah perempuan itu dan lalu melahirkan Henok. Saudara lihat, Kejadian 5 ayat 22. Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, bergaul sama Allah berapa tahun? 300 tahun lagi. Berarti dia sudah bergaul dengan Allah, kemudian dia masih bergaul dengan Allah 300 tahun kemudian. Dengan apa? Dengan kondisi yang seperti ini. Budaya sudah mulai masuk, semua orang sudah mulai mempercantik diri, orang mulai cari nafkah, orang mulai perang, orang mulai membunuh, saling membunuh satu dengan yang lain, mulai masuk hiburan. Tapi dia tetap bisa bersekutu dengan Allah, bisa tetap bergaul dengan Allah. Belum lagi keturunan-keturunan Kain yang lain masih hidup. Masih hidup, keturunan Adam masih hidup. Bisa saudara bayangin, dia masih bisa, Henok itu masih bisa bergaul dengan Allah dengan kebudayaan yang sudah mulai maju. Nah, saya bilang sama saudara, jangan pernah ngomong susah untuk bergaul dengan Allah. Permasalahannya cuma kemauan doang. Kemauan. Kalau nggak ada kemauan, nggak bakal ada jalan. Saya ulang, kalau nggak ada kemauan, nggak pernah bisa ada jalan. Harus punya kemauan. Kemauan kita untuk cari Tuhan. Oleh sebab itu saudara bisa lihat tadi di situ. Henok bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ya. Terus lanjutkan 4 ayat 23 dan seterusnya. Kita selesaikan sampai ayat 26. Kejadian 4 ayat 23. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Jila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini.
Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Ya, cuman balas dendam aja. Ini manusia udah mulai hidup dalam dendam, saling melukai satu dengan yang lain. Oke. Terus 24. Ayat 24, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Iya, sempurna. Pembalasannya itu sempurna. Terus 25. Ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Iya, terus. Ayat 26, lahirlah seorang Nih, anak. saudara simak baik-baik di sini. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set dan anak itu dinamai. Nah, Set mulai memanggil nama Tuhan. Di sini ibadah mulai dipulihkan. Sampai sini ngerti? Budaya manusia menggeser. Harusnya yang dicipta itu manusia dicipta untuk menyenangkan Tuhan. Bergeser jadi senangkan diri sendiri. Saya ulang sekali lagi, saudara semua di sini diciptakan untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Gimana caranya saudara menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Bukan melampiaskan hawa nafsu, bukan menimbul kekayaan seperti Yubal, bukan mempersolek diri seperti Ada, bukan buat senjata untuk pertahanan diri atau ekspansi kepada orang lain, membunuh, bukan. Tapi saudara ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara ada untuk kembali kepada gambar Allah yang rusak di Taman Eden. Keturunan Kain umurnya tidak tercatat. Saudara baca tadi, tercatat gak umurnya? Ada gak yang umurnya dicatat? Sekarang saudara lihat keturunan Set. Saudara baca dari ayat 1. 5 mulai dari ayat 1 sampai 3. Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ya, dibuat siapa? Manusia menurut rupa Allah. Terus 2. Ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Terus 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ada yang bergeser gak di sini? Saudara perhatiin gak tadi? Baca gak? Saudara ulang dari ayat 1. Ulang ayat 1. Inilah daftar. Coba semua lihat, semua baca. Coba semua baca, lihat. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ayat 3. Setelah Adam hidup 131 tahun, ia meranakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Menurut rupa dan gambar siapa? Yang tadi Adam dicipta menurut rupa dan gambar Allah. Begitu manusia jatuh dosa, jadi Set menurut gambar Adam. Jadi petanya Adam itu turun ke Set. Saudara ngerti gak saya yang maksud apa? Dosa yang saudara buat gak berhenti sampai di saudara. Itu akan turun ke generasi berikutnya. Kenapa? Karena saudara, saudara diciptakan segambar serupa dengan Allah. Tapi begitu saudara mempunyai anak, anak ini merupakan gambar saudara, mengambil gambar saudara, bukan gambar Allah.
Oleh sebab itu dia harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kembali kepada gambar Allah. Jadi Yesus mati bukan untuk menyelamatkan kita saja ke surga, bukan. Tapi mengembalikan gambar Allah yang sudah rusak. Sampai sini jelas? Jelas, kita lagi belajar silsilah ini. Makanya saya bilang, banyak hal-hal yang tersembunyi di dalam silsilah. Terus, oke, kalau saudara lihat, mulai dari ayat 3, itu mulai ada tahun-tahun. Betul? Saudara lihat di keturunan Kain, ada tahun nggak? Kenapa keturunan Set ada tahunnya? Kenapa keturunan Kain nggak ada? Karena Kain jahat di mata Tuhan. Saya bilang sama saudara, jika hidupmu jahat di mata Tuhan, hidupmu tidak tercatat sebagai satu kebenaran. Dan itu tidak tercatat di hadapan Tuhan. Oke, saya pernah khotbahin, saya bilang tahun-tahun yang hilang dari hidup kita. Hari-hari yang hilang dari hidup kita. Banyak sekali hari yang hilang dari hidup kita. Setuju gak sih? Kenapa? Karena saya waktu itu tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saudara tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu disebut hari yang hilang. Oke, makanya keturunan Set, dia adalah keturunan yang memanggil nama Tuhan. Dia adalah keturunan yang memanggil nama Tuhan. Tadi dibilang di Kejadian 4 ayat terakhir, dibilang memanggil nama Tuhan. Oke, terus oleh sebab itu umurnya tercatat. Saudara silakan baca, nggak apa-apa ya, kalau mau dibaca, baca semua nggak apa-apa. Ya, oke, dari ayat 4 sampai ayat 32. Ayat 4, umur Adam setelah meranakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Terus? Ayat 5, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, ia mati. 930 baru dia mati. Oke. Ayat Oh, kalau dia bisa minta tolong hapus gantian. Ya, terus lanjutin. Ayat 6, setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Terus? Ayat 7, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Terus? Ayat 8, jadi Set mencapai umur 912 tahun, ia mati. Ya. Jadi kalau saudara baca, udah kasihan lah. Saudara baca terus, itu ada kata yang sama. Kata yang samanya apa? Lalu ia mati. Ada kata ini. Kalau saudara lihat, iyalah udah gak apa-apa, dia bagian cuci piring aja. Bukan hapus-hapus, dia bagian cuci piring. Oke? Ini saudara silakan baca nanti di Kejadian 5, semuanya katanya sama, lalu ia mati. Lalu ia mati. Kalau saudara lihat di Kejadian 2 tadi dibilang, kalau kamu makan buah itu, lalu ia mati. Kamu pasti mati. Dan di situ kematian itu menjadi satu realita. Sampai kapan? Sampai hari ini. Kematian akan menjadi satu realita sampai hari ini. Oke.
apa-apa kita tadi yang pertama tadi di Kejadian 5, coba yang pertama siapa tadi? Adam. Yang pertama Adam. Oke, saya minta semuanya aktif deh. Yang kedua siapa? Siapa? Yang ketiga? Yang keempat? Kenan. Yang kelima? Mahalaleel. Mahalaleel. Yang ke berikutnya, keenam, Yared. Yang berikutnya, Henok. Yang berikutnya, Metusalah. Yang berikutnya, yang berikutnya, oke, ini Kejadian 5 ya. Oke, setuju? Adam artinya menamai dia manusia. Set artinya itu ditetapkan. Enos artinya mati atau sengsara. Kenan artinya duka cita atau ratapan. Mahalael artinya Tuhan yang memberkati. Yared artinya akan turun. Henok artinya mengajar. Oke. Metusalah artinya kematian akan membawa. Lamek artinya ratapan, putus asa, atau hilang ratapan, hilang harapan. Nuh artinya penghiburan. Atau kelepasan. Oke. Coba saudara susun jadi kata. Manusia ditetapkan mati dan sengsara, duka cita dan meratap. Tapi Tuhan memberkati akan turun dan mengajar. Dan kematiannya membawa orang yang putus asa dan hilang harapan, penghiburan dan kelepasan. Coba, tahu siapa ini? Yesus. Ini dari keturunan Adam sampai Nuh. Lewat keturunan Set. Tuhan begitu detail soal nama. Oke, lihat. Manusia ditetapkan untuk mati dan sengsara, berduka dan meratap. Tapi Tuhan memberkati akan turun, mengajar. Dan kematiannya akan membawa penghiburan, kelepasan bagi orang yang putus asa dan hilang harapan.
Lihat ya. Ini cara Tuhan menubuatkan kehadirannya dan kematiannya di kemudian hari. Lewat keturunan Adam. Adam gagal. Muncul Nuh. Nuh gagal, muncul Abraham. Abraham gagal, terus sampai akhirnya Yesus. Saya berharap minggu depan kita bisa ngelanjutin soal keturunan Yesus, sampai keturunan Yesus. Ya, silsilah Yesus. Itu luar biasa banget. Nah, saudara lihat, sampai sini udah jelas? Ini Kejadian 5. Kemudian kita masuk di Kejadian 10, itu ada lagi silsilah, ada lagi keturunan. Yaitu keturunan Sem, Ham, dan Yafet, kita udah pernah belajarin. Ini yang saya sebut dengan nama Table of Nation. Tabel bangsa-bangsa, lahirnya bangsa-bangsa melalui ketiga orang ini. Muncul bangsa-bangsa, yaitu yang namanya nanti saudara belajarin sendiri, waktu itu kita udah pernah bahas. Nanti dari ini muncul orang-orang yang lahir ke Eropa, lari-lari ke Eropa. Ada yang lari ke Arab, jadi orang Arab, ada yang jadi orang ini. Jadi muncul bangsa-bangsa melalui tiga ini. Tapi ada nama di situ, Nimrod. Ayat 8, Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula berkuasa di bumi. Jadi Nimrod ini orang yang gagah perkasa. Dia jadi, mungkin kalau saya bilang, mungkin karena manusia masih belum banyak, mungkin saya bilang, dia premannya di situ. Dia menguasai wilayahnya. Kalau sekarang mungkin preman Tanah Abang, preman ini. Nah ini si Nimrod itu menguasai, kenapa? Karena dia gagah perkasa. Dia pemburu yang gagah perkasa. Ya, ayat 8 dan 9, 10 ayat 8 dan 9. Terus dia muncul kerajaan, mulai muncul kerajaan. Babel, Erek, Akad, semuanya ada di tanah Sinear. Oke. Dari keturunan Sem, muncul siapa? Ayat 11. Dari keturunan Sem, ayat 11. Pasal 11. Pasal 11 ayat 10. Ya. Kejadian 11 ayat 10. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Ya, 11. Ayat 11, Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksad dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Ya. 12. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Terus? 13. Nah, ini saudara kalau ngerti ini jangan di skip ya. Terus lanjutkan. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Ya, 14. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Terus? 15. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Terus 16. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Pelek. 17. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Pelek dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Terus langsung aja deh ke ayat 23. Biar cepat. Ayat 23, Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Oke, terus? 24, setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah.
Terus? 25, Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Terus? 26, setelah Terah hidup 70 tahun ia memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Oke. Nah, sekarang habis ini saya off dulu ya, saya selesain dulu ya. Habis ini kita lanjutkan minggu depan nih. Saya coba jelasin pelan-pelan supaya saudara bisa lihat alur jalannya kemana. Oke? Dari Adam sampai ke Nuh, berapa keturunan? Berapa? Ini masih ada. 10. Adam sampai Nuh 10. Nuh ini menjadi, saya bilang ya, Adam baru. Ini saya bilang ini di restart. Di start ulang sama Tuhan. Kenapa? Karena manusia udah jahat. Manusia yang jahat hanya bisa melahirkan anak-anak yang jahat. Oleh sebab itu di restart ulang sama Tuhan. Di restart, tapi nggak semua dari keturunannya. Nggak semua dari keturunan Nuh dicatat. Hanya dari keturunan Sem. Oke, sampai sini ngerti? Dari Nuh sampai Abraham, berapa generasi? Tadi dari Kejadian 11. Kejadian 11 mulai dari ayat 10 sampai ayat 26. Saudara hitung berapa generasi? Ya, saya mau akhiri di sini. Nuh dihitung. 10. 10. Ada apa dengan 10? Bukan. 10 itu angka hukum. Ketertiban. Tertib. Hukum. Tertib. Jadi apa? Ini manusia gak tertib nih. Di restart dengan ketertiban 10. Makanya hukum itu 10. Ya. Oke. Nuh sampai Abraham 10. Nggak tertib juga. Di restart lagi, 10 lagi keturunan. Waktu manusia keluar, orang Israel keluar dari Mesir, gimana di restartnya? Dengan hukum. Di Keluaran 20, Tuhan kasih hukum, 10 hukum. Itu artinya apa? Tuhan restart ulang manusia. Manusia yang sudah berdosa, di restart lagi, diulang lagi sama Tuhan. Adam gagal, diusir. Setelah itu manusia tidak lagi gagal untuk berbuat dosa. Ngerti? Adam gagal, diusir. Setelah Adam, manusia tidak lagi gagal untuk tidak berbuat dosa. Tuhan restart ulang dengan Nuh. Nuh gagal, terus masuk sampai ke Babel. Muncul Abraham. Tuhan punya plan. Tuhan gak pernah kehabisan akal. Iblis boleh merancang-rancangkan gagal. Tapi Tuhan selalu punya rencana cadangan. Tuhan pasti punya rencana cadangan. Oleh sebab itu quote tadi pagi apa? Tuhan gak kehabisan akal seperti kita. Tuhan gak bakal kehabisan akal seperti kita. Kita sering kehabisan akal, tapi Tuhan gak pernah kehabisan akal. Tuhan pasti tolong saudara, tolong saya tepat pada waktunya. Dia gak pernah habis akal. Amin, Tuhan berkati. Oke, kita lanjutkan minggu depan ya. Minggu depan kita lanjutkan. Saya berharap minggu depan bisa selesai. Harapannya begitu.
Saya tanya sama saudara, saudara dapat sesuatu hari ini? Saudara belajar sesuatu hari ini? Ya, saya bilang sama saudara, berhenti berbuat dosa. Kenapa? Karena dosa pasti menimbulkan dosa-dosa berikutnya. Dosa yang satu pasti akan mengejar saudara kepada dosa yang lain. Dan satu dosa akan melahirkan anak-anak yang berdosa selanjutnya. Oleh sebab itu, kita belajar dari silsilah. Kita belajar bagaimana caranya Tuhan merestart ulang. Tuhan akan restart ulang lagi, Tuhan ulang lagi, Tuhan ulang lagi. Kalau saudara jatuh lagi, Tuhan restart terus, Tuhan restart terus. Tujuannya apa? Supaya saudara dipermuliakan bersama dengannya. Tuhan gak pernah habis akal. Tuhan akan tolong kita. Tuhan pasti membuat kita melihat jalan demi jalan yang selama ini tertutup. Tuhan berkati kita semua. Kita masuk dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur Tuhan buat firman yang Tuhan bahas hari ini tentang silsilah Tuhan, bapak-bapak kami, leluhur-leluhur kami. Kami belajar dari situ Tuhan, supaya kami mengerti dan kami tidak mengulangi kekalahan atau kesalahan dari mereka. Tuhan Yesus, kami minta dengan kuasa Roh Kudus yang mengajar kami, supaya kami mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan setiap kami ya Tuhan, pulihkan kami secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami mau bertobat. Kami mau bertobat Tuhan. Kami benar-benar mau bertobat. Tuhan Yesus, bawa kami Tuhan pada pemulihan, kesempurnaan, pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebelum kami menyambut dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, jadikan kami benar-benar tempat yang indah untuk Tuhan tempati. Tempat yang indah dan Tuhan berkenan tinggal di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.